Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita memohon kepada Allah agar selalu mencurahkan salawatnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tanggal 27 Rajab, menurut ahli sejarah telah terjadi peristiwa besar yang mungkin hanya satu kali seumur dunia ini, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala guna menerima perintah kewajiban salat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Perjalanan panjang ini diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah, Allah lah maha mendengar lagi maha melihat. Quran surah Al-Isra ayat 1. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah yang sama-sama kita dengarkan tadi menjadi bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan dengan ruhnya dan dengan jasadnya. Dalam ayat tersebut terdapat kata hamba yang berarti ruh dan jasad. Terdapat dalam berbagai riwayat hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berada di sisi Baitullah antara tidur dan sadar. Lalu beliau menyebutkan, yaitu ada seorang laki-laki di antara dua laki-laki yang datang kepadaku membawa baskom yang terbuat dari emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu orang itu membelah badanku dari atas dada hingga bawah perut. Lalu dia mencuci perutku dengan air zam-zam, kemudian mengisinya dengan hikmah dan iman. Kemudian aku diberi seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil daripada bagal, namun lebih besar dibanding keledai, yang bernama Al-Buraq. Maka aku berangkat bersama Jibril alaihissalam hingga sampai di langit dunia. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Kemudian ditanyakan kembali, siapa orang yang bersamamu? Kemudian Jibril alaihissalam menjawab, Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang sebaik-baik orang yang telah tiba. Kemudian aku menemui Adam alaihissalam.
dan memberi ucapan salam kepadanya. Lalu dia berkata, ucapan selamat datang bagimu dari anak keturunan dan Nabi. Kemudian kami naik ke langit kedua. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Kemudian Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Lalu aku menemui Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Lalu keduanya berkata, selamat datang bagimu dari saudara dan Nabi. Kemudian kami naik ke langit ketiga. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Kemudian ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menemui Yusuf alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang bagimu dan saudara dan Nabi. Kemudian kami naik lagi ke langit keempat, kata Nabi. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, iya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan ini sebaik-baik kedatangan orang yang datang. Lalu kata Nabi, aku menemui lagi Idris alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang bagimu dari saudaramu dan Nabi. Kemudian kami naik ke langit kelima, kata Nabi. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Kemudian Jibril menjawab, aku Jibril. Kemudian ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Lalu kata Nabi, aku menemui Harun alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang bagimu dari saudaramu dan para nabi. Kemudian kami naik ke langit ke-6, kata Nabi. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, aku Jibril. Ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu, wahai Jibril? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Kemudian aku menemui Musa alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang wahai Muhammad bagimu dari saudaramu dan nabi dan para nabi. Ketika aku sudah selesai, tiba-tiba dia menangis. Lalu ditanyakan, mengapa kamu menangis, wahai Musa? Musa menjawab, ya Rabb, anak ini yang diutus setelah aku, umatnya akan masuk surga dengan kedudukan lebih utama dibanding siapa yang masuk surga dari umatku. Kemudian kami naik lagi ke langit ke-7, kata Nabi. Lalu ditanyakan, siapakah ini? Jibril menjawab, Jibril, aku Jibril. Kemudian ditanyakan lagi, siapa orang yang bersamamu, wahai Jibril? Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanyakan lagi, apakah dia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka dikatakan, selamat datang baginya, dan ini sebaik-baiknya kedatangan orang yang datang. Kemudian kata Nabi, aku menemui Ibrahim alaihissalam dan memberi salam kepadanya. Lalu dia berkata, selamat datang bagimu wahai Muhammad dari saudara dan Nabi. Kemudian aku ditampakkan, kata Nabi, Baitul Ma'mur. Aku bertanya kepada Jibril, lalu Jibril menjawab, ini adalah Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 70.000 malaikat mendirikan solat di sana. Jika mereka keluar untuk pergi solat, tidak ada satupun dari mereka yang kembali. Kemudian diperlihatkan kepadaku Sidratul Muntaha yang ternyata bentuknya seperti kubah
dengan daun jendelanya laksana telinga-telinga gajah. Di dasarnya ada 4 sungai yang berada di dalam, disebut batinan, dan di luar zahiran. Aku bertanya kepada Jibril, maka Jibril menjawab, adapun batinan berada di surga, sedangkan zahiran adalah An-Nail dan Al-Furat, 2 nama sungai di surga. Kemudian diwajibkan atasku solat 50 kali. Aku menerimanya hingga datang Musa alaihissalam menemuiku dan bertanya, apa yang telah kamu lakukan? Aku jawab, aku diwajibkan solat 50 kali. Musa berkata, akulah orang yang lebih tahu tentang manusia daripada engkau, wahai Muhammad. Aku sudah berusaha menangani Bani Israel dengan sungguh-sungguh, dan umatmu tidak akan sanggup pasti melaksanakan kewajiban solat itu. Maka itu kembalilah kamu kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Maka aku meminta keringanan, lalu Allah memberi 40 kali solat, lalu aku menerimanya. Dan Musa kembali menasihati agar aku kembali kepada untuk meminta keringanan. Kemudian kejadian itu terus berulang hingga nasihat Musa 30 kali. Lalu kejadian berulang seperti itu hingga dijadikan 20 kali. Kemudian kejadian berulang lagi hingga menjadi 10 kali. Lalu aku menemui Musa dan dia kembali berkata hingga dijadikan 5 waktu. Lalu aku kembali menemui Musa, apa yang kamu dapatkan? Aku jawab, telah ditetapkan 5 waktu. Dia berkata seperti tadi lagi. Aku katakan aku telah menerimanya dengan baik. Tiba-tiba ada suara berseru, sungguh aku telah putuskan kewajiban dariku ini, dan aku telah ringankan buat hamba-hambaku, dan aku akan balas setiap satu kebaikan solat dengan 10 balasan pahala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pentingnya solat fardu yang 5 waktu, sehingga diperintahkan tidak melalui wahyu yang biasa dibawa oleh Jibril alaihissalam. Sungguh sudah waktunya mulai hari ini kita lebih utamakan, kita selesaikan urusan kita kepada Allah, agar Allah selesaikan segala urusan kita. Demikianlah, semoga apa-apa yang telah kita dengarkan menjadi motivasi ibadah kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.